Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi akuntansi, yaitu pada materi pencatatan jurnal umum. Jadi melanjutkan pencatatan kita dari yang sebelumnya. Kali ini kita akan membahas pencatatan jurnal umum. Oke, sebelum saya melanjutkan penjelasan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Oke, sebelumnya saya mau mohon maaf karena pada pertemuan kali ini harusnya Google Meet, tapi kebetulan saya ada pekerjaan yang harus segera saya selesaikan, sehingga saya hanya bisa mengirim video penjelasan. Oke, untuk catatan, saya telah mengirim revisi materi pada analisis transaksi sebelumnya ya, jadi terdapat kesalahan pada penulisan saldo di kas. Jadi saya mungkin terlewat mengurangi saldo-saldo pada sisi kas ya, jadi mohon maaf udah saya kirimkan revisinya, dan mohon maaf juga terlambat saya mengirimkannya karena baru sempat gitu. Saya mohon dimaklum. Oke, saya lanjutkan. Oke, materi kita kali ini adalah mengenai jurnal umum atau pencatatan jurnal umum, bagaimana kita mencatat transaksi-transaksi yang dimiliki perusahaan pada sebuah alat yang namanya jurnal umum. Jadi jurnal umum itu bisa disebut sebagai alat ya, karena dia menyediakan informasi-informasi pencatatan transaksi keuangan perusahaan pada sebuah jurnal. Bisa dilihat di sini format jurnal umum terdiri dari nama perusahaan, kemudian ada nama jurnal umumnya, dan ada periode waktu saat jurnal umum tersebut dibuat. Jadi, isi dari jurnal umum itu terdiri dari yang pertama ada tanggal, lalu ada keterangan, lalu ada referensi, ada debit, dan ada kredit. Nah, di sini untuk keterangan itu biasanya digunakan untuk mengisi nama akun ya. Jadi akun apa saja yang terpengaruh pada suatu transaksi itu dicatat di kolom keterangan. Nah, kemudian untuk materi kali ini kita abaikan dulu kolom referensi, jadi kita kosongkan dulu. Kemudian ada debit dan ada kredit. Jadi di sini debit dan kredit itu menggambarkan posisi. Jadi debit itu kiri dan kredit itu kanan gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan transaksi kredit misalnya atau yang menimbulkan utang piutang. Nah, pada posisi jurnal umum ini tidak ada kaitannya dengan itu. Debit dan kredit pada kolom jurnal umum itu hanya menggambarkan posisi. Nanti berbeda lagi ketika ada transaksi kredit, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi untuk yang format kolomnya, debit dan kredit itu hanya menggambarkan posisi. Jadi debit itu kiri dan kredit itu kanan. Nah, kemudian di situ kan bisa teman-teman lihat ya bahwa ada kas pencatatannya angkanya di debit, lalu ada modal pencatatannya kok di kredit gitu. Nanti apa bedanya? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang perlu jadi catatan di sini bahwa jumlah atau total dari kedua sisi, dari sisi debit dan sisi kredit, itu ada ya contohnya 15.800.000. Nah, itu harus sama ya. Jadi jumlah dari sisi debit dan jumlah dari sisi kredit itu harus seimbang, harus sama. Kalau misalkan nanti teman-teman membuat jurnal umum, ternyata jumlah debit dan jumlah kreditnya nggak sama, berarti terdapat suatu kesalahan. Nah, selanjutnya tadi kan teman-teman sudah melihat contoh dari pencatatan jurnal umum. Tadi kita bisa lihat bersama bahwa ada kas, angkanya itu dicatat di sebelah debit dan modal dicatat di sebelah kredit. Nah, itu apa bedanya? Jadi pencatatan tersebut berdasarkan ketentuan. Jadi di sini ada ketentuan pencatatan jurnal umum yang menyatakan bahwa untuk akun harta, kita lihat pada tabel ini ya, untuk semua akun yang termasuk ke dalam harta, ketika angkanya bertambah, maka dicatat di sebelah debit. Kemudian ketika berkurang, maka dicatat di sebelah kredit. Nah, bisa kita lihat dari contoh yang sebelumnya, ada kas
yang angkanya dicatat di sebelah debit ya. Itu artinya bahwa kas perusahaan itu bertambah. Nah, lalu ketika kas perusahaan berkurang, maka pencatatan angkanya dilakukan di sebelah kredit. Nah, seperti itu ya. Ya, untuk catatan, apa saja sih akun-akun yang termasuk ke dalam harta, utang, modal, pendapatan, dan beban? Itu nanti silahkan teman-teman bisa melihat pada PDF yang sudah saya kirimkan. Nah, kemudian di situ ada saldo normal. Jadi saldo normal itu menunjukkan saldo yang seharusnya. Jadi saldo seharusnya akun harta itu ada di debit. Berarti nanti kalau saldonya di kredit berarti itu minus gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya sama untuk utang, modal, dan pendapatan. Ketika angkanya bertambah, maka dicatat di sebelah kredit gitu. Jadi kebalikannya dari yang harta tadi, ketika utang, modal, dan pendapatan itu angkanya bertambah, maka dicatat di sebelah kredit. Dan ketika berkurang, dicatat di sebelah debit. Contohnya untuk yang utang atau kewajiban perusahaan nih. Ketika perusahaan melakukan transaksi kredit atau misalnya membeli perlengkapan secara kredit, itu kan memunculkan utang. Nah, angka untuk utang tersebut dicatat di sebelah kredit. Nah, kemudian ketika perusahaan menyicil utang tersebut, kan otomatis utangnya berkurang ya. Nah, berarti dicatat di sebelah debit, seperti itu. Kemudian untuk yang beban sama halnya dengan akun harta, jadi ketika beban bertambah maka dicatat di sebelah debit, dan ketika berkurang dicatat di sebelah kredit. Untuk catatan, pendapatan dan beban itu biasanya tidak ada pengurangan ya, karena pendapatan dan beban itu termasuk pencatatan kondisional ya, jadi terjadi saat itu juga, tidak mempengaruhi pada periode selanjutnya. Nah, kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, apa saja sih akun-akun yang termasuk ke dalam harta, apa saja yang termasuk ke dalam utang, nanti silahkan teman-teman cek pada PDF yang sudah saya kirimkan. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan contoh langsung ke transaksi yang pertama ya. Jadi ini transaksinya saya gunakan transaksi dari contoh pada analisis transaksi sebelumnya. Jadi sama ya, kita tinggal membuat jurnal umumnya saja. Di sini, transaksi yang pertama menyatakan bahwa pada tanggal 1 Desember, Nyonya Pratiwi itu mendirikan sebuah salon kecantikan ya. Pada tanggal tersebut, Nyonya Pratiwi menyerahkan uang tunai sebesar 20.000 sebagai setoran modal. Nah, lalu bagaimana pencatatannya pada jurnal umum? Kita lihat. Transaksi ini menyebabkan kas perusahaan bertambah sebanyak 20.000 dan modal perusahaan bertambah sebanyak 20.000 juga. Jadi pencatatannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Di sini ada kolom tanggal, kemudian ada keterangan yang berisikan nama-nama akun, kemudian ada kolom referensi, ada kolom debit, dan ada kolom kredit. Nah, untuk transaksi yang pertama ini, kita catat dulu tanggalnya, tanggal 1 Desember sesuai dengan tanggal transaksinya. Kemudian yang pertama ada kas, yaitu akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Karena transaksi tersebut menambah kas perusahaan, sehingga kita catat kas yang angkanya 20.000 kita catat di sebelah debit sesuai ketentuan pencatatan yang tadi ya, bahwa kas itu termasuk ke dalam harta. Nah, kalau harta bertambah, dia dicatat di sebelah debit, makanya kas angkanya kita catat di sebelah debit sebanyak 20.000. Nah, kemudian sama halnya dengan yang modal, karena modal perusahaan bertambah itu dicatat di sebelah kredit, sehingga kita catat di sebelah kredit sebanyak 20.000. Nah, di sini angkanya harus sama ya antara kas dan modal gitu, seperti itu. Selanjutnya untuk transaksi yang kedua, ini ada pembelian peralatan secara tunai. Jadi Nyonya Pratiwi itu melakukan pembelian peralatan dengan uang tunainya sebanyak 10.000. Kemudian transaksi ini menyebabkan peralatannya bertambah dan kasnya berkurang karena sudah kita keluarkan untuk beli peralatan tersebut tadi ya. Kemudian bagaimana pencatatannya? Sama seperti sebelumnya, di sini kan
peralatan itu termasuk ke dalam golongan harta. Ketika harta bertambah, maka pencatatannya dilakukan di sebelah debit. Sehingga pada transaksi kedua kali ini kita catat peralatan bertambah, yaitu angkanya 10.000 kita catat di sebelah debit. Kemudian, karena transaksi ini menyebabkan kas perusahaan berkurang, sehingga kas dicatat di sebelah kredit, yaitu 10.000 gitu ya. Jadi ketika ada pembelian tunai atau pembayaran tunai, itu kan uang tunai kita berkurang yang menyebabkan kas perusahaan juga berkurang. Sehingga ketika kasnya berkurang, kita catat di sebelah kredit. Lalu untuk transaksi yang ketiga, ini ada pembelian perlengkapan secara kredit. Nah, di sini Nyonya Pratiwi itu membeli perlengkapan tetapi tidak dengan uang tunai. Jadi dibayarnya pada masa yang akan datang. Nah, sehingga transaksi ini kan menimbulkan utang bagi perusahaan. Jadi perlengkapannya bertambah sebanyak 4.000 dan utang perusahaan juga bertambah sebanyak 4.000. Lalu pencatatannya sama sesuai dengan ketentuan yang tadi ya, karena perlengkapan itu termasuk ke dalam golongan harta, sehingga ketika perlengkapan bertambah maka dicatat di sebelah debit, yaitu 4.000. Kemudian utang perusahaan juga bertambah karena tadi sesuai ketentuan kalau utang bertambah itu dicatat di sebelah kredit, sehingga dicatat 4.000 di sebelah kredit untuk utang usaha, seperti itu. Nah, kemudian jadi seperti ini jurnal umum dari Salon Cantik. Untuk pencatatan per tanggalnya silahkan teman-teman semua perhatikan pada PDF yang sudah saya kirimkan. Jadi di situ sudah dengan jelas per transaksinya, lalu kemudian jurnal umum yang akan kita buat itu bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi nanti dibuatnya nggak per transaksi, tapi langsung sebagai tabel. Nanti jadi biasanya pembuatannya ada list transaksinya dulu, kemudian tinggal teman-teman buat jurnal umumnya seperti ini. Tuh ya. Jadi silahkan diperhatikan bagaimana pencatatan transaksinya, dicatat di sebelah mananya, silahkan untuk dipelajari PDF-nya. Dan juga perlu saya tekankan sekali lagi bahwa jumlah dari sisi debit dan jumlah dari sisi kredit itu harus selalu menunjukkan angka yang sama gitu ya. Jadi ketika sisi debitnya itu ada 44.750, maka sisi kredit juga harus menunjukkan angka yang sama gitu, sehingga menunjukkan bahwa jurnal tersebut sudah betul gitu ya dicatat. Kalau misalnya jumlahnya nggak sama berarti ada kesalahan, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan silahkan untuk menghubungi saya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.